ulul albab. Pewarisnya Nabi ya para ulama begitu. Nah, mungkin hari ini kalau dalam kamus-kamus kita itu ulul albab itu disejarkan dengan intelektual begitulah kira-kira. Inteligensia itu teknokrat gitu. Intelektual itu lebih asketik misalnya begitu, atau intelektual lebih luas. Enggak kembali kepada itu. Umat Islam itu sangat terbuka, open minded. Nah, kenapa kita sempat tertutup? Yang beliau bilang Ashabul Kahfi tadi efek dari perang Diponegoro. Kita ini orang kalah. Thomas Stanford Raffles, Letnan Jenderal Inggris. Ya, dulu kita ini di kursi Belanda jatuh ke Inggris, Inggris jadi Letnan Jenderal, bukan Gubernur Jenderal. Namanya Thomas Raffles itu menulis buku namanya bukunya History of Java itu. Dia tuliskan di situ orang Jawa itu orang-orang percaya diri katanya. Orang kadang-kadang nggak peduli sama orang katanya. Itu dia tulis. Nah, mentalnya jatuh itu setelah perang Diponegoro, Mas. Nusantara. Dulu orang Majapahit tapi itu orang percaya diri. Orang yang selalu superior gitu. Nah, jatuh mental, dan ini tidak hanya Jawa, nanti Aceh juga takluk, Bali, udah disitulah orang Jawa itu atau Nusantara itu menjadi orang minder sama Belanda. Mantalnya orang bilang mental inlander katanya. Apalagi Belanda membuat undang-undang yang mengkastakan tiga itu. Nah, oke, kembali ke itu. Jadi percaya diri. Saya yakin kok pesantren ini saya yakin adaptif, sekarang udah luar biasa, dan nilai-nilai lama itu persoalan itu nanti pasti akan jelas. Makanya kami dengan beberapa menginisiasi Forsis itu di situ. Jadi bagi saya gitu, mungkin saya tidak ingin mendirikan pesantren gitu, karena pesantren sudah banyak, Pak Kiai sudah mendirikan. Ini yang kita support gitu loh. Kita ini bergerak di bidang lain, tapi silaturahmi, solidaritas ini terbangun. Dan memang kalau hanya mencari misalnya universitas, pondok saya itu, saya bergaul hanya dengan pondok saya, ya gak ketemu saya, sampai 20 tahun mungkin gak bisa nyambung. Tapi kalau kita dengan yang penting santri, bahkan tadi Pak Kiai definisinya lebih luas, lulusan madrasah atau apa juga santri, atau orang umum juga santri. Nah, kita bangun kekuatan gitu loh, bangun cari jaringan gitu loh, jejaring itu penting. Nah, ini penting, ada dua hal. Yang pertama jejaring. Nah, jejaring ini kalau dulu kita itu Mekah itu jejaring. Indonesia Merdeka juga transfernya dari Mekah, karena para haji-haji itu. Dulu kan haji itu kan dari Belanda, orang dititeni, ini yang berontak-berontak ini haji kan gitu. Jadi ada transfer pemikiran. Makanya haji dulu itu adalah julukan dari Belanda untuk mendata orang-orang ini yang pergi ke Mekah, kan begitu. Nah, hari ini besok ke depan dengan pikiran terbuka tadi, pusat-pusat Islam ini akan di seluruh dunia. Amerika, Inggris, Australia, New Zealand, Jerman, ini Islamnya luar biasa ke depannya. Islam akan menjadi mayoritas. Di sana akan menjadi pusat-pusat. Jadi kita akan punya jejaring yang lebih luas lagi. Tidak hanya Mekah. Pikiran kembali lagi tadi, Pangeran Diponegoro minder tadi tertutup. Nah, sekarang era sudah beda. Kita sudah punya bukan hanya regional. Di Indonesia ini sudah santri lah. Saya yakin jangan-jangan suatu hari orang mau jadi pemimpin itu ditanya, dia santri atau tidak gitu loh. Suruh ditanya pendidikan pesantren, dia lulusan luar negeri atau tidak gitu. Nanti tidak heran, nanti pernah nggak dia dididik di pesantren? Lulusan Amerika ternyata dia pernah SD-nya, SMP atau sanawiyahnya di Pondok Ulul Albab misalnya. Itu akan menjadi kekuatan. Dulu itu tidak kekuatan gitu. Besok saya akan menjadi kekuatan. Kenapa? Karena tadi Mas, nilainya, latihannya bilang Pak Sarmuji itu loh. Candro Dimokonya pemimpin gitu loh. Kalau tentara itu orang tidar apa tidak gitu loh. Gemblengan tidar di sana itu, di Magelang gitu. Nah, ini orang di gembleng di pesantren tidak gitu. Nah, kira-kira gitulah. Sudah teruji lah Mas ya. Baik, kita kasih aplaus untuk dua narasumber kita. Ya, pesantren memang bukan hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan, bukan hanya sebagai sebuah lembaga dakwah, tapi juga sebagai lembaga pemasyarakatan. Karena itu menghadapi modernisasi, menghadapi era digitalisasi, tentunya pesantren tidak harus berdiam diri saja ya, tetapi harus ada perubahan-perubahan secara menyeluruh. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini, baik yang lewat
streaming lewat virtual maupun yang ada di pesantren atau yang hadir di pesantren Darul Ulil Albab. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada pembawa acara, monggo Mbak. Baik, terima kasih disampaikan. Sekali lagi beri aplaus untuk para narasumber kita pada siang hari ini yang luar biasa. Acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba menulis cerpen santri dan pemutaran video tahap kedua. Untuk yang bertugas kami persilakan. Mimbare berarti pengumuman nek bisa dipakai mimbar. Nak. Oke, pakai ben podo tadi. Assalamualaikum Yai. Barakallah. Ucek ya. Alhamdulillah. Jenengan daleme pundi? Kula dari Gresik. Abi asli Sarja. Gresik pundi? Bunga. Nggih. Komarudin, Pondok Komarudin. Yai Ibtil Min Yai. Nggih. Selah nggih sing duwe fotone. Nggih. Tonggo Pak Nawawi dan sedian Yai. Terlihat kami ini angkatan nggih Pak. Depan. Nggih. Nggih. Yang Pak Asadi. Oh, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Dewan Juri Bapak Isfandri Mahbub Junaidi yang berhalangan hadir secara langsung, maka diwakilkan oleh panitia melalui surat keputusan Dewan Juri Lomba Menulis Cerpen Santri dalam memperingati Hari Santri Nasional 2020 dengan nomor 025-SK-Panpel-LMCS-DKD-10-2020 tentang penetapan juara Lomba Menulis Cerpen Santri DKD Forsis Jawa Timur tingkat Madrasah Aliyah. Menimbang bahwa untuk memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, maka perlu diadakan lomba menulis cerpen santri pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2020. Mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat kepada santri dan generasi muda untuk lebih mencintai dan mendalami ajaran Islam seutuhnya di era global yang penuh dengan tantangan. Memperhatikan pada lomba menulis cerpen Hari Santri Nasional perlu ditetapkan 6 juara dengan rincian juara 1, 2, 3 sebagai juara utama, lalu juara 1, 2, 3 sebagai juara harapan. Memutuskan dan menetapkan juara lomba menulis cerpen santri yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini tingkat madrasah aliyah atau sederajat. 2. Kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa sertifikat dan hadiah uang tunai sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 3. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Ponpes Darul Ulil Albab Kelutan, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 21 Oktober 2020. Lomba menulis cerpen kategori madrasah aliyah atau sederajat. Juara harapan 3 dengan nama Santri Mutia. Judul cerpen Rumah yang Kuketuk, asal SMA Khadijah, Surabaya. Juara harapan 2 Catur Ratna dengan judul cerpen Janji di Bawah Bintang Antares, asal Asrama Putri Man 1 Jombang. Juara 3 juara harapan 1 Ermina Arini, Kerlip Bintang di Langit, asal Pondok Pesantren Darul Ulil Albab. Juara utama, juara 3 Alia dengan judul cerpen Perempuan di Mata Kiai, asal Pondok Pesantren Nurul Islam, Kabupaten Jember. Juara 2 dengan nama Santri Amirul Rasyidin dengan judul cerpen Imajinatif, asal Pondok Pesantren Miftahul Ulum Blok Mekar Agung, Banyuwangi. Juara 1 dengan nama Santri Fikri Haikal dengan judul cerpen Berani Kekinian, asal Pondok Pesantren HM Asrama Sunan Gunung Jati. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Ketua Panitia acara Lomba Cerpen Santri pada Hari Santri Nasional 2020 kedua